Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gideon Al-Ghifari, NPM 24783035 dari kelas TRPL 3A. Di sini saya akan menjelaskan melakukan praktikum tentang Ether channel. Tapi sebelum masuk ke praktikumnya, sini saya akan menjelaskan dulu apa itu Ether channel. Jadi Ether channel itu teknologi yang menggabungkan beberapa antarmuka fisik menjadi satu antarmuka logis untuk meningkatkan bandwidth, memberikan redundancy, dan melakukan load balancing. Nah, teknologi ini tuh menyatukan beberapa kabel menjadi satu link virtual, sehingga jika satu kabel rusak, lalu lintas data tidak akan dialihkan secara otomatis ke kabel lainnya. Cara kerjanya itu ada bundling yang merupakan beberapa koneksi fisik, misalnya ada 8 kabel, itu dikelompokkan menjadi satu port channel logis. Yang kedua tuh peningkatan bandwidth. Bandwidth ini dari setiap antarmuka fisik yang digabungkan dijumlahkan. Nah, misalnya itu menggabungkan 2 port gigabit Ethernet akan menghasilkan bandwidth sebesar 2 Kbps. Yang ketiga itu redundansi. Jika salah satu port fisik dalam Ether channel mengalami kegagalan, link tersebut tetap akan berfungsi menggunakan port lain yang tersisa. Terus ada load balancing, lalu lintas data dibagi secara merata ke semua port fisik dalam port channel untuk mencegah saturasi pada satu link. Nah, untuk protokolnya sendiri itu Ether channel dapat dikonfigurasi secara statis atau manual atau menggunakan protokol dinamis untuk negosiasi otomatis. Itu ada PAGP atau Port Aggregation Protocol milik Cisco, tidak standar industri. Terus ada LACP, yaitu Link Aggregation Control Protocol, standar industri yang didukung oleh berbagai vendor jaringan. Yang ketiga itu mode statis, dikonfigurasi secara manual tanpa negosiasi protokol. Dan penggunaannya itu biasanya paling umum yang digunakan teknologi ini digunakan pada koneksi antar switch dan router, koneksi antar switch dan server. Yang terakhir, jaringan backbone untuk meningkatkan kinerja dan keandalan. Nah, jadi itu adalah penjelasan singkatnya. Selanjutnya kita langsung ke praktikumnya menggunakan Cisco Packet Tracer. Pertama kita misalkan dari sini punya switch di sini. Nah, masing-masing switch ini punya 3 kabel. Dua dan 3. Kita buat portnya.
ketika ada orange seperti yang ini, dia tuh berarti di dalam ini ada spanning tree yang dimana dia memblokir agar proses looping itu tidak terjadi di jaringan ini. Maka dari itu mereka itu spanning tree itu memblokir jaringan. Jadi yang disini yang aktif tuh hanya satu kabel saja, yang dimana itu tidak efisien. Jadi di sini kita akan melakukan ether channel yang dimana akan mengefisiensi. Nah sekarang kita langsung konfigurasi ether channel. Langsung switch. Kita ini dulu terminal kita sekarang masuk ke interface FA01 sampai 3 karena salah, interface FA01 1 sampai 3 sini range. Nah selanjutnya kita masuk ke mode terang dengan switch port mode terang. Switch port mode terang. Selanjutnya kita menggunakan channel group. Nah, sini channel grupnya itu ada 1 sampai 6. Yang artinya di masing-masing switch ini itu ada 6 channel. Ini saya ambil satu. Satu. Channel group 1 mode. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang LHCP dan PAGP. Ada ketiga. Jadi di ether channel itu ada namanya LHCP,
PAGP dan L2. Jadi LCP ini adalah standar yang sudah diakui oleh masing-masing dari provider jaringan. Dan untuk PAGP ini dia hanya khusus di produk Cisco, dan itu dia tidak sesuai dengan industri. Dan ini bukan L2 ya, tapi L3. Dan kita langsung sini kita akan masuk ke mode LACP. Di LACP ini ada dua mode, yaitu aktif dan pasif. Yang aktif itu dia bersifat mengajak, dan pasif itu dia hanya menunggu. Sini kita setting aktif. Jika sudah ini berarti sudah terkonfigurasi channelnya LACP. Kita yang kedua kita konfigurasi lagi. Enable, kita masuk ke konfigurasi setting. Masuk ke interface, range A01 sampai 3. Terus kita aktifkan mode switch terangnya. Kita aktifkan channel, group, satu mode, ini kita pakai pasif. Sudah selesai. Terus kita fast forward time. Nah, di sini ada kabel ini ya, sudah hijau semua, sudah terhubung. Jadi di sini sudah kabelnya sudah terhubung semua, tidak adanya blocking dari spanning tree-nya.
kita lihat di show atur channel summary. Nah, di sini itu ada status dari other channel. Di sini ada grup 1 yang artinya switch ini tuh berada di other channel di 1. Dan port channel ini ada port 1. Ini adalah arti dari huruf-huruf ini punya arti. Yang ada port, S2 suspended, S layer 2, R layer 3. Nah, di sini tuh protokol yang sudah konfigurasi itu LHCP. Di sini portnya itu ada FA1, 2, 3 yang sudah kita setting. P ini artinya import channel. Dan SU ini apa? Sekarang kita lihat di switch yang satunya, di show atur channel summary. Nah, di sini juga sudah terkonfigurasi yang dimana sama seperti di switch yang kedua itu sudah terkonfigurasi mulai dari grupnya, port channel, protokol, dan port. Dan jika kita sudah mengatur ether channel ini, bandwidth yang dibawa oleh jaringan itu sekitar 305 baht. Karena setiap kabel ini adalah 100 megabyte. Maka dari itu untuk 3 kabel yang terhubung ini dia membawa sebesar 300 byte. Nah, sekarang kita tes menggunakan komputer. Kita hubungkan. Sini kita setting IP. Itu 92.168.1.1. Nah, ini 192.168.1.2. Nah, sekarang kita interaksikan dari sini. Ini sukses. Kita coba lagi dari sini. Sukses. Kalau sukses, kita lihat.
Biasanya kita akan menggunakan PAGP. Di sini kita menggunakan switch lagi. Kita switch yang kita sambungkan kabelnya 3, 1, 2, 3. Seperti yang tadi. Kenapa ini masih oranye? Karena itu masih terjadi blocking dari spinning tree-nya. Sini kita masuk ke untuk kita bloknya itu kita mengatur atas channel lah. Jadi kita mengatur atur channelnya, masuk di interface FA fase startnya 5 sampai 7. Terus kita switch mode terang, switch port mode terang. Jika sudah kita lakukan channel group, nah karena ini sudah beda grup, jadi di sini kita setting grup 2. Channel grup. Di sini itu PAGP itu ada auto dan desirable. Desirable itu dia bersifatnya mengajak, itu kebalik, dan auto itu dia bersifat menunggu. Jadi auto bertemu auto itu tidak bisa. Jika auto dengan desirable itu bisa. Ini kita desirable. Jika sudah selesai, kita konfigurasikan di layar 3 ini. No enable quantity interface range FA 01 sampai 3. Kita masuk ke mode terang.
Di sini satu dia berstatus rejected kan, dia tidak bisa masuk ke mode terang di switch mode layer ini. Layer 3 ini tidak bisa masuk mode terang, jadi untuk masuk ke mode terangnya itu harus melalui mode encapsulation. Jadi kita masuk ke switch port mode switch port terang encapsulation dot one key. Lalu kita masuk ke switch port mode terang. Sudah bisa, kita masuk ke mode channel group 2 mode auto. Sudah selesai. Apakah sudah hijau semua? Kita fast forward. Sini sudah hijau semua, dan berarti Ether channelnya udah aktif. Kita lihat do show Ether channel summary. Nah, dimana ini sudah terkonfigurasi Ether channelnya. Ini protokol PAGP port channelnya grup 2. Ini grup 2, ini PO ini dia port 2. Di sini kita cek di show channel. Di sini ada 2. Grup 1 itu yang tadi yang sudah kita buat, dan ini grup 2 ini yang baru kita buat tadi. Sini kita uji. Ini kita setting IP 192.168.1.3. Ini kita langsung interaksi. Dari sini nah, ini yang pertama file, terus yang kedua itu sukses. Kita coba yang sini, sukses. Maka semua ini sudah berhasil dikonfigurasi dan sukses dilakukan. Nah, yang terakhir ini ada L3. Sini kita contohkan yang L3 nya
kita masuk ke switch. Kita sambungkan dengan dua kabel. Di sini masih terblok oleh spanning tree, dan jika ingin menghubungkan ini, kita belum masuk ke mode terang, tapi hanya mengkonfigurasi IP-nya. Jadi kita misalkan di sini IP-nya itu 192.168.10.1. Nah, yang di sini 192.168.10.2. Nah, sekarang kita coba konfigurasi kita masuk ke interface A1 sampai 3. Terus ini kita disable support. Lalu kita masuk channel, grup 1, mode, yang dimana ini ada satu saja, yaitu ether channel only, hanya on. Jadi kita masuk ke on, sudah kita setting IP, kita masuk ke interface FA, interface port 1, kita setting IP address 192.168.10.1 255.255.255.0. Sudah kita setting yang satunya, enable konti, masuk face range FA 1 sampai 3. Kita disable port, switch port disable. Jika sudah, kita langsung channel, group 1, mode on, masuk ke interface port
1 setting IP 192.168.10.2 255 enter. Sudah selesai. Jika ini sudah hijau semua, berarti sudah aktif Ether channelnya. Sudah tidak terjadi blocking dari Spectrum. Saya coba ping. Di sini kita ping dengan ping 192.168.10.1. Nah, di sini yang pertama itu gagal, terus yang ini berhasil. Gimana? Itu sudah berhasil. Itu dan switch ini dan ini atau sebaliknya itu sudah bisa terhubung. Nah, itulah hasilnya, praktikumnya. Itu saja praktikum yang bisa saya lakukan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.